Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, yuk kita simak pembahasan soal berikut ini. Kalian bisa membuka buku paket halaman 24 dan 25. Dalam menyelesaikan soal cerita, kalian harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pahami isi soal dengan cara membaca seluruh soal dengan baik, mencatat informasi penting dari soal, dan tentukan apa yang ditanyakan dari soal. Yang kedua, selesaikan soal dengan menentukan cara yang sesuai untuk menjawab soal. Yang ketiga, tuliskan penyelesaian yang kamu peroleh dengan mencatat cara penyelesaian dan jawaban. Periksa kembali hasil yang diperoleh, kemudian tuliskan kesimpulan. Baiklah, kita langsung pada contoh soal yang pertama. Ingat ya, baca terlebih dahulu soalnya baik-baik. Luas sebidang tanah adalah 21,1/2 meter persegi. Tanah itu ditanami jagung 73/10 meter persegi, ditanami kacang tanah 63/8 meter persegi, dan sisanya ditanami padi. Berapa meter persegi luas tanah yang ditanami padi? Dari soal tersebut kita dapatkan beberapa informasi. Yuk kita tuliskan. Diketahui luas sebidang tanah sama dengan 21,1/2 meter persegi. Tanah yang ditanami jagung 73/10 meter persegi, dan tanah yang ditanami kacang tanah 63/8 meter persegi. Ditanya berapa luas tanah yang ditanami padi atau sisa? Jawab, luas sebidang tanah sama dengan tanah yang ditanami jagung ditambah tanah yang ditanami kacang tanah ditambah tanah yang ditanami padi. Untuk mencari tahu tanah yang ditanami padi, berarti luas sebidang tanah atau luas keseluruhan tanah dikurangi jumlah tanah yang ditanami jagung dengan tanah yang ditanami kacang tanah. Berarti 21,1/2 dikurangi 73/10 ditambah 63/8. Ingat ya, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan operasi penjumlahan atau operasi yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Kita pisahkan dulu ya bilangan bulatnya, yaitu 7 dan 6, supaya pembilangnya tidak terlalu besar. Dan nanti ketika kalian ubah ke dalam pecahan campurannya akan lebih mudah. Jadi 21,1/2 dikurangi 7 ditambah 6 ditambah pecahannya 3/10 ditambah 3/8. 21,1/2 dikurangi 13 ditambah 12/40 ditambah 15/40. Sudah tahu kan cara mencarinya? KPK dari 10 dan 8 adalah 40. 10 supaya menjadi 40 berarti harus dikali 4. Berarti 3 juga harus dikali 4. Jadi sama dengan 12/40. Kemudian
3/8 supaya 8 yang menjadi 40 berarti harus dikali 5. Berarti 3 juga harus dikali 5. 3 kali 5 itu 15. Berarti 3/8 kita ubah menjadi 15/40. 12 ditambah 15 berarti sama dengan 27. 13 ditambah 27/40 berarti menjadi 13/27/40. Jadi kita langsung kurangi 21 1/2 dikurangi 13/27/40. Kita pisahkan lagi bilangan bulatnya, 21 dikurangi 13. Kemudian ditambah pecahannya kita kurangi 1/2 dikurangi 27/40. Kita samakan lagi penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 40 yaitu 40. Berarti kita ubah 1/2 menjadi per 40. Berarti 2 dikali 20. Berarti yang atasnya juga pembilangnya harus dikali 20. 1 dikali 20 yaitu 20. Kemudian yang pecahan keduanya tidak usah kita ubah lagi ya, karena sudah penyebutnya sudah 40. Jadi 8 ditambah 20/40 dikurangi 27/40 sama dengan 8 ditambah minus 7/40, karena 20 dikurangi 27 itu adalah minus 7. Karena pecahannya bernilai negatif, kita ubah dulu ya. 8 menjadi 8 itu sama dengan 7 ditambah 1. Karena di sana penyebutnya 40, berarti satunya kita ubah menjadi 40/40 supaya kita bisa menguranginya. Jadi 7 ditambah 40/40 dikurangi 7/40 sama dengan 7. 40 dikurangi 7, 33/40. Jadi 7 ditambah 33/40 sama dengan 7 33/40. Nah, jadi luas tanah yang ditanami padi adalah 733/40 meter persegi. Contoh soal yang kedua. Sebuah gudang berisi persediaan beras sebanyak 35,5 ton. Lalu beras tersebut terjual 18,75 ton. Berapa ton sisa beras dalam gudang? Dari soal tersebut kita dapatkan beberapa informasi. Kita tuliskan ya. Diketahui persediaan beras dalam gudang sama dengan 35,5 ton. Terus beras yang terjual sama dengan 18,75 ton. Dan yang ditanyakan, berapa sisa beras dalam gudang? Jawab. Sisa beras dalam gudang sama dengan jumlah persediaan beras dalam gudang atau jumlah beras keseluruhan dikurangi dengan beras yang terjual sama dengan 35,5 ton dikurangi 18,75 ton. Yuk kita kurangi dengan cara pengurangan bersusun ke bawah. 35,5 dikurangi 18,75. Kita tambahkan 0 ya di belakang 5 dari 35,5 menjadi 35,50. 0 per seratusan dikurangi 5 per seratusan tidak bisa. Jadi kita harus pinjam dari persepuluhan. Jadi 1 per sepuluhan dikurangi 5 per seratusan sama dengan 10 per seratusan dikurangi 5 per seratusan. Hasilnya 5 per seratusan.
Sekarang yang 5/10-nya sudah berkurang menjadi 4/10. 4/10 dikurangi 7/10 juga tidak bisa. Jadi kita harus meminjam lagi 1 dari satuan. Jadi 4/10 ditambah 10/10 sama dengan 14/10. Nah, sekarang sudah bisa dikurangi oleh 7/10. Jadi 14/10 dikurangi 7/10 sama dengan 7/10. Sekarang komanya tetap ya kita turunkan. Nah, 5 satuan kita tadi sudah ambil ya, 1. Jadi sisanya 4. 4 dikurangi 8 tidak bisa. Berarti kita harus pinjam ke puluhan. Jadi 10 ditambah 4, 14. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Nah, 30-an sudah dikurangi juga tadi 1. Jadi sisanya 20-an dikurangi 1 menjadi 1/10. Jadi hasilnya adalah 16,75. Kesimpulannya, jadi sisa beras dalam gudang adalah sebanyak 16,75 ton. Contoh soal yang ketiga. Tinggi badan Indra 1/2 meter. Jika Bimo 1/10 meter lebih tinggi dari Indra, berapa meter tinggi badan Bimo? Diketahui tinggi badan Indra sama dengan 1/2 meter. Tinggi badan Bimo sama dengan 1/10 meter lebih tinggi dari Indra. Ditanya, berapa meter tinggi badan Bimo? Jawab, tinggi badan Bimo sama dengan 1/10 meter lebih tinggi dari Indra. Ini artinya bahwa tinggi badan Bimo sama dengan tinggi badan Indra ditambah 1/10 sama dengan 1/2 ditambah 1/10 sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/10 sama dengan 1 ditambah 5/10 ditambah 1/10, karena KPK dari 2 dan 10 adalah 10. Jadi kita ubah 1/2 menjadi 5/10 karena 2 kali 5 itu sama dengan 10. Atasnya pembilangnya juga harus dikali 5. 1 kali 5 itu sama dengan 5. Nah, yang 1/10-nya itu tetap karena sudah per 10 sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 1, 6. Penyebutnya tetap ya 10. Jadi 1 ditambah 6/10 sama dengan 1, 6/10. 1/6/10 masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 6 dan 10-nya oleh angka 2. Jadi hasilnya 1/3/5. Kesimpulannya, jadi tinggi badan Bimo adalah 1/3/5 meter. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir ya, contoh soal 4. Pada sebuah pertunjukan teater, sebanyak 1/2 bagian pengunjung adalah laki-laki dewasa, 7/20 wanita dewasa, dan sisanya adalah anak-anak. Berapa bagian banyak pengunjung anak-anak? Diketahui bagian pengunjung laki-laki dewasa sama dengan 1/2. Bagian pengunjung wanita dewasa sama dengan 7/20. Ditanya bagian pengunjung anak-anak. Jawab, seluruh pengunjung itu sama dengan pengunjung laki-laki dewasa ditambah pengunjung wanita dewasa ditambah pengunjung anak-anak.
Kita misalkan seluruh pengunjung teater tersebut itu sebanyak 1 bagian. Berarti 1 bagian sama dengan 1/2 ditambah 7/20 ditambah bagian pengunjung anak-anak. Untuk menentukan bagian pengunjung anak-anak, kita kurangi jumlah seluruh pengunjung teater dikurangi pengunjung laki-laki dewasa dan pengunjung wanita dewasa. Berarti bagian pengunjung anak-anak sama dengan 1 bagian dikurangi 1/2 ditambah 7/20 sama dengan 1 dikurangi 1/2 ditambah 7/20. Kita cari dulu KPK dari 2 dan 20. Otomatis KPK dari 2 dan 20 yaitu 20. Jadi kita ubah 1 bagiannya menjadi 20/20 dan 1/2-nya menjadi 10/20. Karena supaya menjadi per 20 berarti kita harus kalikan dengan 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10 ya. Jadi 20/20 dikurangi 10/20 ditambah 7/20. Hasilnya 20/20 dikurangi 17/20. 20 dikurangi 17 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3/20. Kesimpulannya yaitu jadi bagian pengunjung anak-anak adalah sebanyak 3/20 bagian. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, silakan kalian kerjakan latihan 16 halaman 25. Ingat ya, pahami dulu soalnya dengan baik. Kalian pasti bisa jika kalian mau berusaha. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.